Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara dan dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila hingga menjadi dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Kompetensi yang diharapkan adalah 1. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam. 3. Memahami, menganalisa, mempresentasikan dinamika Pancasila secara histori dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Munculnya ideologi bangsa Indonesia diawali dari lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemudian yang kedua, disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan komitmen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pada sidang BPUPKI dengan materi pokok pembicaraan adalah calon dasar negara dan beberapa tokoh pembicara yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Pada saat sidang, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berbudaya. 5 butir gagasan itu diberi nama Pancasila oleh Soekarno. Inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam buku yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tahun 1947. Kemudian sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar falsafah negara. 2. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya dasar awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Kemudian perubahan peta politik takluknya Jepang terhadap sekutu ditandai dengan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Disusul dibentuknya PPKI berdasarkan maklumat pemerintah penduduk Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 jatuh bom Nagasaki dan pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh pemimpin nasional untuk segera mengambil keputusan politis penting berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.
3. Periode pengesahan Pancasila. Dicetuskannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menghasilkan putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan batang tubuh. Kemudian naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNPI yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI dan ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Kemudian rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturisasi dan akulturisasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, dan Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPR tahun 1960. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar falsafah negara karena mengandung unsur-unsur yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Kemudian setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal seperti pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain,
Kemudian penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. 3. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.